Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita melakukan semua aktivitas kita untuk kemuliaan Tuhan. Diberangkatkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 4 ayat 18. 2 Timotius 4 ayat 18. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam misinya, dalam tugas penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang bukan Yahudi, beberapa kali dia harus ditangkap, diinterogasi, dipenjarakan, dipukul, bahkan dihukum. Sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika pada masa-masa damai sejahtera, ketika pada masa-masa jaya dan enaknya, orang-orang banyak berkerumun mengikut dia kemanapun dia pergi. Demikian juga Rasul Paulus diikuti oleh banyak orang. Tetapi ketika dia ditangkap dan diadili, tidak satu orang pun yang mau mendekat, apalagi memberikan kesaksian yang meringankan. Lebih daripada itu, apalagi membela dia dalam perkara yang dihadapinya. Saudara-saudaraku, sama seperti Tuhan Yesus, Rasul Paulus dulu ketika harus dia menjawab banyak pertanyaan dan tuduhan-tuduhan yang ditimpahkan kepada dia, dia tidak pernah sendiri ternyata, walaupun ditinggalkan oleh sobat-sobatnya. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dia. Itu dikatakannya di ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah dalam realitas hidup saat ini. Ketika kita memberitakan sesuatu hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah keluarga besar kita, di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini, mungkin belum tentu semua orang dapat menerima dengan baik. Mungkin ada yang sinis, mungkin ada yang mencela, bahkan mungkin ada yang menolak. Tetapi lebih daripada itu, ketika sampai kepada perkara Injili, pemberitaan kabar sukacita yang dari Tuhan di konteks negara Republik Indonesia, bisa saja kita ditangkap dan diadili, dan itu sudah dialami oleh beberapa hamba-hamba Tuhan. Tetapi pertanyaan bagi kita sekarang, apakah kita harus mundur karena kesulitan itu, karena orang tidak mendengarkan apa yang baik yang kita lakukan? Jawabannya tentu tidak. Sekali-kali jangan pernah berhenti memberitakan Injil, jangan pernah berhenti melakukan hal yang baik, jangan pernah berhenti untuk senantiasa menaburkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan sekarang ini, sekalipun tidak semua orang yang menerima. Karena tugas kita adalah melakukan pemberitaan itu. Dan kita juga jangan pernah sekali-sekali berhenti karena alasan takut akan ditolak dan takut akan ditangkap. Karena jaminannya pasti, sama seperti Tuhan menyertai Paulus di dalam kesaksiannya, bahkan ketika dia ditangkap, demikian juga Kristus akan senantiasa menyertai kita. Dan lebih daripada itu, segala hal yang baik yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan tentu itu tidak akan pernah sia-sia.
Dan segala hal yang baik yang sudah kita lakukan, tugas pemberitaan Injil itu tentu berharga di mata Tuhan, dan kita juga akan diberkati. Maka lakukanlah tugas panggilanmu. Jangan pernah berhenti untuk menginjili. Jangan pernah berhenti untuk melakukan hal yang baik, sekalipun dunia tidak menerimanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas jaminan keselamatan Tuhan, jaminan penyertaan-Mu bagi kami melakukan tugas panggilan hidup kami, mewartakan kabar baik dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, dan di tengah persekutuan di gereja juga. Maka kiranya dengan pertolongan Tuhan, kami mau lakukan tugas panggilan ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.